Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang ceria. Hari ini kita mau belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita mau belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk disimak videonya. Apakah kalian di rumah mempunyai foto pada saat kalian masih bayi dan juga foto di masa yang sekarang? Bisakah kalian menemukan perbedaannya? Pasti ada ya, tentunya. Nah, ini di gambar juga sudah ada contohnya. Kalau masih bayi, pasti kalian tubuh kalian itu ukurannya lebih kecil daripada yang sekarang. Mungkin ini contoh gambar waktu kalian masih bayi. Sedangkan kalian yang sekarang, nah mungkin ini ya. Untuk apa sih kalian harus melihat dan menemukan perbedaan antara foto pada saat kalian masih bayi dan foto yang sekarang? Karena kita akan belajar tema 1 subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, melakukan wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Tentunya melakukan wawancara mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian ya. Yang ketiga, menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Nah, apa sih gunanya kita mempelajari tentang materi-materi ini? Gunanya adalah untuk melihat perbedaan kalian ketika masih kecil dengan yang sekarang. Dari mana kalian melihatnya? Mungkin kalian bisa melihat dari foto dan kalian bisa melakukan wawancara dengan orang tua kalian. Yang pertama, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti makhluk hidup yang lainnya. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia terhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia masih terus berkembang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah perubahan fisik yang bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, dan besar badan. Nah, seperti ini. Jadi, misalnya kalian melakukan timbang berat badan. Nih, seperti yang ini. Nah, akan kelihatan kan angkanya misalnya 15 kg, 20 kg. Nah, mungkin pada saat kalian masih bayi, berat kalian mungkin hanya mencapai 2,5 kg atau 3,5 kg. Tapi karena kalian sekarang sudah besar dan bertambah usia, mungkin berat kalian sekarang ada yang mencapai 25 atau 30 kg mungkin ya. Nah, berikutnya ini tinggi badan. Nah, kalian pasti bisa membedakan, nggak perlu jauh-jauh pada saat kalian masih bayi. Mungkin kalian kelas 1 dan sekarang sudah kelas 3, tinggi badannya sudah pasti bertambah. Nah, kalau gambaran di bawah ini, nah ini mulai dari bayi. Kalau yang ini mulai belajar berdiri. Nah, ini sudah mulai besar ya, sudah mulai mengalami pertumbuhan. Perubahannya kelihatan, makin tinggi dan makin tinggi. Nah, kalau kalian sudah dewasa nanti, sudah tidak akan mengalami pertumbuhan tinggi badan lagi ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan seseorang seiring bertambahnya usia. Akan Ibu tampilkan gambar. Nah, di gambar ini, waktu kalian masih bayi, ini kalian masih digendong-gendong sama orang tua kalian, karena kalian nggak bisa kemana-mana kan, kalau nggak digendong. Nah, berikutnya kalian mulai belajar merangkak seperti ini.
Kalau sudah bisa merangkak, biasanya nanti akan mulai belajar berjalan. Belajar berjalan pun kalian masih dibantu oleh orang tua. Kemudian gambar berikutnya. Nah, ini ketika masih kecil, kalian masih minum susu dengan botol dot yang ukurannya kecil. Tapi seiring bertambahnya usia, kalian sudah mampu untuk mengangkat gelas minuman yang lebih besar dan isinya lebih banyak. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama, makanan, kemudian olahraga, dan rekreasi. Kita bahas satu persatu ya. Faktor yang pertama yaitu makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan yang bergizi. Seperti apa sih makanan-makanan yang menyehatkan dan bergizi? Yang pertama ada makanan pokok, bisa berupa nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Ada lauk pauk, bisa berupa daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan sebagainya. Ada sayur-sayuran, kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan lain-lain. Kemudian susu, ada susu sapi dan susu kambing. Nah, di antara semua makanan ini, kalian suka semua kan? Apalagi yang namanya buah-buahan dan susu. Sayur-sayuran, ada yang tidak suka sayuran? Wah, jangan sampai tidak suka sayuran ya, karena sayuran ini banyak sekali mengandung vitamin yang berguna untuk kesehatan kita. Nah, makanan yang pertama akan kita bahas yaitu makanan pokok. Makanan pokok tadi seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sebagainya itu mengandung karbohidrat. Kemudian lauk pauk mengandung protein. Nah, kalau protein ini ada dua ya. Yang pertama ini namanya protein hewani, berarti protein yang berasal dari hewan seperti ikan, daging, dan telur. Jadi ikan, daging, telur itu mengandung protein hewani. Kemudian ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Jadi tempe dan tahu mengandung protein nabati. Kemudian ada sayuran dan buah-buahan, ini mengandung vitamin dan mineral. Yang perlu kalian ingat, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Faktor yang berikutnya yaitu olahraga. Olahraga dapat membuat tubuh kita sehat. Tubuh yang sehat itu tidak akan mudah terserang penyakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Siapa di sini yang suka olahraga? Olahraga itu tidak perlu ke tempat pusat kebugaran ya. Kalian juga bisa berolahraga di rumah saja. Olahraga juga tidak mesti harus menggunakan alat-alat yang mahal. Kalian bisa olahraga dengan lari santai atau jalan santai. Faktor yang berikutnya yaitu rekreasi. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita bisa menjadi lebih santai. Karena dengan rekreasi dapat memberikan kesempatan untuk tubuh dan pikiran kita agar tetap segar. Siapa di sini yang suka rekreasi? Wah, pasti angkat tangan semua ya. Bu guru juga suka rekreasi. Tapi di masa pandemi seperti sekarang, kita tidak bisa melakukan rekreasi di luar rumah. Jadi tidak bisa kita lakukan. Kita tidak boleh rekreasi ketika masa pandemi sekarang ini. Tapi jangan khawatir, kita bisa melakukan banyak kegiatan yang positif bersama keluarga di rumah. Misalnya bermain-main di halaman rumah.
Materi yang berikutnya yaitu melakukan wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Wawancara ini untuk menggali informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kita. Ya, jadi wawancara itu apa sih? Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi. Di sini ada gambarnya. Ini namanya pewawancara. Yang bertanya, ini namanya pewawancara. Kemudian ini yang menjawab pertanyaan, ini disebut narasumber. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunanya adalah sebagai panduan kita saat melakukan wawancara. Jadi kita nggak bingung nih kalau mau wawancara apa ya yang mau ditanya ya, mau tanya apa ya gitu kan. Jadi harus buat dulu pertanyaannya supaya tidak bingung. Membuat pertanyaan juga harus menggunakan kosakata yang tepat. Dalam melakukan wawancara mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian, orang yang paling tepat menjadi narasumber adalah orang tua kalian sendiri, terutama ibu biasanya ya. Jadi dalam kegiatan wawancara dengan ibu kalian, kalian bisa membuat daftar pertanyaan seperti berikut. Ini hanya sebagai acuan ya. Nah, berapa berat badan ketika baru lahir? Berapa panjang badan ketika baru lahir? Usia berapa mulai tumbuh gigi? Usia berapa mulai belajar berdiri? Ketika balita, makanan apa yang paling disukai? Kemudian ada apakah makanan yang disukai tersebut adalah makanan yang sehat? Nah, ini contoh-contoh, yang ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kalian ajukan kepada orang tua kalian ya. Nah, kemudian dari hasil wawancara kita bisa membuat suatu cerita. Nih seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Saya lahir di salah satu klinik di Balikpapan. Ketika lahir, berat badan saya mencapai 3,5 kg dan panjang badan 52 cm. Kata ibu, dari hari ke hari saya selalu menunjukkan perkembangan yang baik. Mulai tumbuh gigi di usia 7 bulan dan saya mulai belajar berjalan sekitar usia 9 bulan. Ketika usia 3 tahunan, saya sangat menyukai buah pisang. Sampai-sampai saya juga menyukai susu dengan rasa pisang. Ibu selalu menyiapkan buah pisang di rumah. Buah pisang bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan saya karena buah pisang mengandung vitamin. Nah, anak-anak, semoga kalian paham dengan penjelasan ibu tadi ya. Dan semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.